معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril S dengan NIM 30100119093. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, Filsafat dan Politik. Baik, saya akan memaparkan atau mempresentasikan seluruh materi perkuliahan studi agama dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Yang pertama adalah agama dalam kehidupan manusia. Pengertian agama secara umum kita tinjau dari bahasa Sanskerta, a yang artinya adalah tidak dan gama yang artinya adalah kacau. Jadi dalam bahasa Sanskerta agama adalah tidak kacau. Yang kedua adalah kita tinjau dari perkataan Swetjomoko. Swetjomoko membagi 3 bagian arti agama. Yang pertama adalah suatu jalan menuju keselamatan. Yang kedua adalah suatu pedoman dan penilaian atas perbuatan seorang manusia. Dan yang ketiga adalah suatu petunjuk wahyu yang membawa manusia menuju suatu kebenaran yang mutlak. Pengertian Islam bisa kita bedah menjadi 2 aspek. Yang pertama adalah aspek kebahasaan, yang kedua adalah aspek peristilahan. Yang pertama adalah aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan ada 2 kata. Yang pertama adalah salimah, yakni selamat, sentosa dan damai. Yang kedua adalah aslama, yang artinya adalah berserah diri masuk dalam perdamaian. Dari kata tersebut di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat dan berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia wal akhirah. Yang kedua adalah aspek peristilahan. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, Islam menurut istilah adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menurut Maulana Muhammad Ali, Islam adalah agama perdamaian dan 2 ajaran pokoknya yaitu keesaan Allah dan kesatuan umat manusia. Selanjutnya adalah klasifikasi agama. Jauh sebelum tersiarnya agama Islam yaitu menjelang pertengahan abad ke-6 Masehi, dunia dikuasai oleh 2 negara besar yaitu Romawi di barat dan Persia di timur. Bangsa-bangsa yang berada di dalam kekuasaan kedua negara tersebut pada umumnya mengalami kemerosotan moral, akhlak dan sosial. Berikut ini klasifikasi agama yang ada di dunia menurut sumber. Sifat dan tempatnya agama terbagi menjadi 3 kategori, yaitu bagian pertama adalah agama wahyu dan bukan wahyu. Agama wahyu adalah agama yang mengharuskan iman kepada Tuhan pemberi wahyu, kepada Rasul penerima wahyu. Sedangkan agama bukan wahyu pun sedemikian. Yang kedua adalah agama misionari dan bukan misionari. Agama misionari adalah agama yang menurut ajarannya harus disebarkan kepada seluruh umat manusia, agama maupun agama. Begitupun dengan agama bukan misionari.
Yang ketiga adalah agama, ras, geografi, dan universal. Agama, ras, geografi adalah agama yang timbul berdasarkan tempat geografisnya. Agama universal adalah agama yang ajarannya untuk seluruh umat manusia, sedangkan menurut sumbernya agama terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah agama ard atau agama bumi, yaitu agama atau kepercayaan yang berasal dari pemikiran Hindu. Contohnya, yang pertama adalah agama Hindu, yang kedua adalah agama Buddha, yang ketiga adalah agama Konghucu. Yang kedua adalah agama samawi atau agama langit, yaitu agama yang diwahyukan, yakni agama yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala agar menjadi petunjuk bagi manusia. Yang contohnya adalah agama Tauhid, yang kedua adalah agama Yahudi, yang ketiga adalah agama Nasrani, dan yang terakhir atau keempat adalah agama Islam. Selanjutnya adalah studi agama dan metodologi agama. Studi agama adalah sebuah disiplin ilmu yang mencari pengetahuan subjektif mungkin mengenai gejala-gejala agama. Agama baik pada masa lalu maupun masa sekarang, studi agama yang sudah berkembang di dunia. Ilmu pengetahuan telah banyak memunculkan tokoh-tokoh studi agama. Ahmad Shalabi pun sebagai salah satu pelaku studi agama yang sudah menghasilkan banyak karya dalam bidang ilmu perbandingan agama. Metodologi adalah studi tentang metode yang digunakan dalam satu bidang ilmu untuk memperoleh pengetahuan mengenai pokok persoalan dari ilmu itu. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan studi agama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki rentetan sejarah yang panjang dalam keagamaan. Sejak zaman animisme dinamisme, masuknya ajaran Hindu-Buddha, masuknya agama Islam melalui pedagang Arab dan masa kolonialisme Belanda yang berpengaruh pada penyebaran agama Nasrani di Indonesia. Dari sekian banyak pengaruh itu muncullah salah satu disiplin ilmu, yakni studi agama di Indonesia. Studi agama di Indonesia sendiri secara resmi keakademikan pertama kali pada tahun 1960-an, tepatnya 1961 di IAIN Yogyakarta bernama Ilmu Perbandingan Agama. Secara garis besarnya, mata pelajaran tentang agama-agama besar di dunia diberikan pada Fakultas Usuluddin tingkat sarjana muda. Sedangkan pada tingkat doktoral diberikan metodologi ilmu perbandingan agama. Menurut A. Mukti Ali, keadaan ilmu agama terutama agama Islam di Indonesia dewasa ini cenderung melemah atau menurun. Untuk itu perlu suatu usaha yang sistematis dalam meningkatkan kualitas mutu pendudukan. Sebab-sebab yang fundamental yaitu yang pertama adalah arus bawah mistik dalam kehidupan agama di Indonesia. Yang kedua adalah pemikiran ulama Indonesia lebih ditekankan pada fikih normatif. Yang ketiga adalah timbul reaksi dari pemikir Muslim menentang mistik normatif. Selanjutnya, agama Kristen. Kekristenan atau Kristianitas atau agama Kristen adalah agama Abrahamik monoteistik berasaskan riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus yang merupakan intisari agama ini. Agama Kristen adalah agama terbesar di dunia dengan lebih dari 2,4 miliar pemeluknya atau 33% dari populasi global yang disebut umat Kristen atau umat Kristiani. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat umat manusia yang datang sebagai Mesias atau Kristus sebagaimana dinubuatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Agama Kristen adalah agama Abrahamik yang bermula sebagai sekte dari agama Yahudi era Kenisa kedua pada pertengahan abad pertama tarikh Masehi. Sekte ini berasal dari Yudea, kemudian menyebar dengan pesat ke Eropa, Syam,
Mesopotamia, Anatolia, Transkaukasia, Mesir, Ethiopia, serta India, dan pada akhir abad keempat telah menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Selanjutnya, agama Katolik. Kata Katolik berasal dari frasa Yunani, yakni yang berarti sarwa sekalian atau secara keseluruhan atau gabungan kata yang berarti perihal dan kata yang berarti sarwa. Istilah Katolik pertama kali digunakan pada permulaan abad kedua sebagai sebutan seantero dunia Kristen. Dalam ranah eklesiologi, istilah ini memiliki sejarah yang panjang dan digunakan dengan berbagai makna. Di Indonesia, kata ini dapat berarti hal ihwal agama Kristen Katolik. Maupun hal ihwal ajaran dan amalan bersejarah Gereja Barat. Kata ini digunakan banyak orang Kristen sebagai sebutan bagi gereja semesta atau segenap orang yang beriman kepada Yesus Kristus tanpa pandang denominasi. Dan digunakan pula dengan makna yang lebih sempit sebagai sebutan bagi kekatolikan yang mencakup beberapa gereja bersejarah dengan keyakinan pokok yang sama. Katolikos, gelar pemimpin tertinggi di gereja timur, juga berasal dari akar kata yang sama. Istilah ini lekat pada nama persekutuan Kristen terbesar di dunia, yakni Gereja Katolik. 3 cabang utama agama Kristen dunia timur, yakni Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja Persia, senantiasa menyebut diri Katolik seturut tradisi rasuli dan syahadat Nikea. Jemaat-jemaat Anglikan, Lutheran, dan sejumlah jemaat Metodis percaya bahwa gereja-gereja mereka juga Katolik, dalam arti merupakan kelanjutan dari gereja perdana sedunia yang didirikan oleh rasul-rasul Kristus. Selanjutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu, disebut pula Hinduisme, merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran, diantaranya Saiwa, Vaishnava, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari yang berdasarkan pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Agama Hindu diklaim sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini, dan umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai Sanatana Dharma, artinya abadi atau jalan abadi yang melampaui asal mula manusia. Agama ini menjadikan kewajiban kekal untuk diikuti oleh seluruh umatnya tanpa memandang strata, kasta, atau sekte, seperti kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Dan yang selanjutnya adalah Buddha. Buddha berarti mereka yang sadar atau yang mencapai pencerahan sejati dan telah menyadari 4 kebenaran mulia secara penuh. Istilah ini yang berasal dari bahasa Sanskerta, Bud, yang bermakna telah mengetahui, adalah gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh mereka untuk memajukan diri dan berkembang kesadarannya. Dalam penggunaan kontemporer, ia sering digunakan untuk merujuk Siddhartha Gautama, guru agama dan pendiri agama Buddha, yang gap Buddha dalam zaman ini. Dalam penggunaan lain, ia merupakan tarikan dan contoh bagi manusia yang telah sadar. Penganut Buddha tidak menganggap Siddhartha Gautama sebagai Hyang Buddha pertama atau terakhir. Secara teknis, Buddha seorang yang menemukan Dharma atau Dhamma
yang bermaksud kebenaran perkara yang sebenarnya, akal budi, kesulitan keadaan manusia, dan jalan benar kepada kebebasan melalui kesadaran. Terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu adalah istilah yang muncul sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia. Agama Konghucu lazim dikaburkan makna dan hakikatnya dengan Konfusianisme sebagai filsafat. Konfusianisme muncul dalam bentuk agama di beberapa negara seperti Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, dan Tiongkok. Dalam bahasa Tionghoa, agama Konghucu seringkali disebut sebagai Kongjiao atau Rujiao. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya presentasikan lewat video. Kalaupun ada kurang, mohon dimaafkan atau diluruskan. Kalaupun ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.